Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berjumpa kembali kita dengan video pembelajaran pendidikan agama Islam, kali ini untuk kelas 12 pada bab ilmu kalam, bab yang ketujuh. Adapun bab yang ketujuh ini akan kita bagi menjadi 4 pertemuan, dan untuk kali ini kita merupakan pertemuan yang kedua dalam bab 7 tersebut, di mana kita akan melanjutkan dengan pembahasan ruang lingkup ilmu kalam. Adapun ruang lingkup pembahasan ilmu kalam mencakup beberapa hal, yaitu pertama ilahiyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan dibahas dalam ilmu kalam. Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga adalah pembagian atau pembahasan daripada ilmu kalam, dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sifat yang wajib, sifat yang mustahil, atau nanti sifat yang jaiz. Nah, itu nanti juga termasuk dalam pembahasan dalam ilmu kalam, af'al dan lain sebagainya, perbuatan Allah dan lain-lain sebagainya. Itu adalah juga merupakan pembahasan daripada ilmu kalam. Yang kedua adalah masalah nubuat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasulullah, termasuk pembahasan tentang kitab-kitab Allah. Nah, itu termasuk dalam pembahasan ilmu kalam. Misalnya kan kitab Taurat, Az-Zabur, Injil, Al-Quran itu juga termasuk dalam pembahasan ilmu kalam. Mukjizat, karomah dan lain sebagainya yang berkenaan dengan Nabi itu adalah merupakan juga pembahasan daripada ilmu kalam. Kemudian yang ketiga adalah ruhaniyah, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik atau alam gaib yang tidak bisa disentuh dengan panca indera, seperti alam malaikat, kemudian ada jin, iblis, syaitan, ruh dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang gaib yang berkenaan dengan malaikat, jin, iblis, syaitan, ruh dan lain sebagainya. Bagaimana tentang hakikat malaikat, kan, jin, iblis itu bagaimana, syaitan, ruh dan lain-lain, itu adalah juga termasuk dalam ruang lingkup pembahasan ilmu kalam. Jadi ilmu kalam ini ruang lingkupnya adalah yang berkenaan dengan masalah ketuhanan tadi kan, tentang kenabian dan hal-hal yang gaib lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah sam'iyat, yaitu segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat sam'i atau dalil nakli berupa Al-Quran dan Sunnah, seperti alam barzah. Itu juga merupakan pembahasan ilmu kalam. Akhirat, adab kubur, tanda-tanda kiamat, surga, neraka dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang kita dengar berupa dari dalil Al-Quran dan Sunnah itu adalah merupakan juga pembahasan dari ilmu kalam. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga adalah sumber-sumber ilmu kalam. Semua ilmu pada prinsipnya mempunyai sumber, adapun sumber-sumber ilmu kalam itu ada sebagai berikut. Nah, jadi apa saja daripada sumber-sumber ilmu kalam? Yang pertama di sini adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran memang sumber utama daripada ilmu kalam. Dan bukan hanya ilmu kalam yang
Al-Quran ini merupakan sumber utama dari segala ilmu-ilmu agama yang kita pelajari, ya semuanya harus sumbernya itu adalah Al-Quran nih, termasuk sumber utamanya. Sebagai sumber ilmu kalam, Al-Quran banyak menyinggung hal yang berkaitan dengan masalah ketuhanan. Di antaranya adalah yang pertama adalah Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Esa. Jadi dalam surah Al-Ikhlas ini menyatakan dari ayat 1-4, Qul huwallahu ahad, itu menyatakan Allah itu satu, ya. Jadi menunjukkan bahwa Allah itu Maha Esa. Allah itu ya tidak beranak, tidak diperanakan, kan. Itu adalah Allah itu tempat meminta, kemudian tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada satupun yang menyerupainya. Jadi surah Al-Ikhlas itu menunjukkan bahwa Allah itu Maha Esa, tidak ada yang menandinginya ataupun serupa dengan Dia. Kemudian yang kedua adalah Quran surah Asy-Syura ayat 11. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah tidak menyerupai apapun di dunia ini. Ia Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi yang Allah itu tidak menyerupai apapun yang ada di dunia ini. Ia itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi Allah itu tidak menyerupai, tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Dan Allah itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kemudian dalam Quran surah Al-Furqan ayat 59, ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan yang Maha Penyayang bertahta di aras. Ia pencipta langit, bumi, dan semua yang ada di antara keduanya. Jadi Allah lah yang menciptakan langit, bumi, dan semua yang ada di antara langit dan bumi. Dan di antara kedua langit dan bumi itu banyak sekali, misalnya kan bintang-bintang, bulan, matahari, dan sebagainya. Semua yang ada di alam semesta ini merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau kita lihat lagi dalam Quran surah Al-Fat ayat 10, ayat ini menunjukkan Allah mempunyai tangan yang selalu berada di atas tangan orang-orang yang melakukan sesuatu selama mereka berpegang teguh dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tangan di sini adalah tangan dalam tanda kutip, bahwa tentu berbeda dengan tangan manusia, ya kan. Namun ada yang nanti menafsirkan bahwa yang dimaksud itu artinya Allah itu memiliki kekuasaan. Jadi di sini tidak bisa ditafsirkan dengan seperti manusia memiliki tangan. Yang Maha mengetahui Allah sendiri yang tahu akan maksud dari kalimat tersebut. Kemudian yang kelima, Quran surah Al-Maidah ayat 117. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah atau Tuhan mempunyai mata yang selalu digunakan untuk mengawasi seluruh gerak, termasuk gerak hati makhluknya, ya. Jadi Allah itu di sini disebutkan dalam tanda kutip memiliki mata yang selalu mengawasi gerak manusia ataupun apa saja yang ada di bumi ini, termasuk gerak hati manusianya. Namun juga tentu mata di sini tidak sama dengan mata kita manusia. Jadi yang tahu arti sebenarnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat di atas berkaitan dengan zat, sifat, asma, perbuatan, tuntunan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan eksistensi Tuhan.
keberadaan Allah, hanya saja penjelasan rinciannya tidak ditemukan. Jadi walaupun tadi Allah disebutkan bertahta di atas aras, ataupun misalnya Allah disebutkan memiliki tangan, melihat dengan mata, tapi kalau kita lihat penjelasan rincinya tidak ditemukan. Oleh sebab itu para ahli berbeda pendapat dalam menginterpretasikan rinciannya. Pembicaraan tentang hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan disistematisasikan, yang pada gilirannya menjadi sebuah ilmu yang dikenal dengan ilmu atau dengan istilah ilmu kalam. Nah, jadi contoh-contoh tadi lalu banyak menimbulkan interpretasi dari para ahli. Nah, untuk mewadahi dalam pembicaraan mengenai interpretasi tadi atau tafsiran tadi, lalu dinamakan ada sebuah ilmu yang dikenal dengan istilah ilmu kalam, karena memang penjelasan rincinya tidak ditemukan mengenai penjelasan daripada ayat-ayat Al-Quran tersebut, sehingga ditafsirkan lagi oleh para ahli dalam bidang tersebut. Kemudian sumber yang kedua adalah al-hadis. Masalah-masalah dalam ilmu kalam juga disinggung dalam beberapa hadis, diantaranya hadis yang menjelaskan tentang iman, Islam, dan ihsan. Adapun beberapa hadis yang kemudian dipahami sebagai prediksi Rasulullah SAW mengenai kemunculan berbagai golongan dalam ilmu kalam, diantaranya hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang-orang Yahudi itu akan terpecah belah menjadi 72 golongan. Juga hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, akan menimpa umatku yang pernah menimpa Bani Israel. Bani Israel itu telah terpecah belah menjadi 72 golongan, dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan saja. Siapa mereka itu, wahai Rasulullah? Tanya para sahabat. Rasulullah SAW menjawab, mereka adalah yang mengikuti jejakku dan sahabat-sahabatku. Bahwa nanti memang akan terjadi perpecahan golongan-golongan, sebagaimana pada sebelumnya itu umat Bani Israel itu sudah terpecah menjadi 72 golongan, dan Nabi mengatakan bahwa umat beliau pun akan terpecah belah menjadi 73 golongan, dan semuanya itu masuk neraka kecuali satu golongan, yaitu yang mana mereka itu mengikuti jejakku atau Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sahabat-sahabatku. Syekh Abdul Qadir mengomentari bahwa hadis yang berkaitan dengan masalah faksi umat ini, yang merupakan salah satu kajian ilmu kalam, mempunyai sanad sangat banyak. Di antara sanad yang sampai kepada Nabi adalah yang berasal dari beberapa sahabat seperti Anas bin Malik, Abu Hurairah, Abu Ad-Darba, Jabir, Abu Said Al-Khudri, Abu Abi Ka'ab, Abu Abdullah bin Amr bin As, Abu Ummah, Wasilah bin Al-Aqsa. Adapun pada riwayat yang hanya sampai kepada sahabat, diantaranya adalah hadis yang mengatakan bahwa umat Islam akan terpecah belah ke dalam beberapa golongan. Di antara golongan-golongan itu hanya satu yang benar, sedangkan yang lainnya adalah sesat. Jadi
hadis Nabi itu juga termasuk daripada sumber tadi kalau kita kaitkan dengan pembahasan kita bahwa sumber ilmu kalam itu adalah Al-Quran, kemudian adalah hadis Nabi, yang mana dalam hadis Nabi itu juga menyebutkan bagaimana umat Islam itu terpecah menjadi 73 golongan, dan yang selamat itu adalah hanya satu golongan yang mengikuti jejak Nabi dan para sahabatnya atau ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian lagi berikutnya ada sumber daripada ilmu kalam selain Al-Quran dan hadis, yaitu pemikiran manusia. Kemudian ada pula insting. Nah, mungkin untuk mengenai pemikiran manusia dan insting ini akan kita bahas pada pertemuan yang insya Allah yang ketiga yang akan datang. Kita cukupkan dulu pertemuan kita yang kedua ini pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kehilapan dan kesalahan. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.